Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Gereja Protestan Maluku anggota PGI Klasis Pulau-Pulau Letimo Ngalakor, Jemaat Tiakur, Jalan Tiakur, Warta Jemaat. Nomor 51, garing KLM Datar CTK garing A.8 garing 8 garing 2023. Majelis Jemaat GPM Tiakur menyambut dengan sukacita semua warga jemaat yang menghadiri kebaktian di saat ini, terutama bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian dengan kami di tempat ini. Simpati kami kepada semua warga jemaat yang mengalami pergumulan-pergumulan berat serta turut bersukacita atas limpahan berkat Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari warga jemaat. Marilah kita mengikuti warta jemaat kebaktian saat ini. A. Berita pelayanan. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta E.M. Salakai SSI Teol. Kebaktian saat ini menggunakan tata kebaktian pencanangan Pekan Bina Keluarga GPM. Pembacaan Alkitab Kidung Agung 8 ayat 5 sampai dengan 7. Nyanyian pujian yang digunakan saat ini adalah nyanyian GPM. Kebaktian Minggu tanggal 3 September 2023 menggunakan tata kebaktian minggu pertama. Nyanyian pujian yang akan digunakan pada kebaktian Minggu 3 September 2023 adalah nyanyian Dua Sahabat Lama. Diinformasikan kepada umat bahwa kebaktian saat ini akan dilakukan pencanangan Pekan Bina Keluarga GPM. Disampaikan kepada umat bahwa pembukaan kegiatan menyongsong HUT GPM ke-88 Jemaat GPM Tiakur akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 Agustus 2023 pada pukul 15.00 WIB di halaman gedung Gereja Eliora. Untuk itu dimintakan partisipasi dan kehadiran umat pada kegiatan dimaksud. Disampaikan kepada umat bahwa untuk kedua kalinya dibacakan nama pasangan calon suami istri atas nama Saudari Lex Gusti Romer dengan Saudari Agustina Laipeni. Pergembalaan bagi pasangan calon suami istri akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB. Dan pemberkatan nikah terhadap pasangan calon suami istri atas Gusti Romer dengan Saudari Agustina Laipeni dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 di Gedung Gereja Teofani pukul 16.00 Disampaikan kepada umat bahwa kebaktian Minggu tanggal 3 September 2023 di Gedung Gereja Teofani akan dilaksanakan penabisan penatua atas nama Saudari Agustina Reyuti, dan pergembalaan bagi calon penatua bersama keluarga akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 pukul 18.00 WIB di Gedung Gereja Teofani. Disampaikan kepada umat bahwa kebaktian Minggu tanggal 3 September di Gedung Gereja Eliora merupakan kebaktian tutup kerja dari Pendeta Nyonya V. Sinai SSI. Disampaikan kepada umat bahwa pada tanggal 27 Agustus 2023 akan dilaksanakan serangkaian kegiatan menyongsong HUT GPM ke-88. Untuk itu, maka kegiatan ibadah unit wadah pelayanan organisasi dalam Jemaat GPM Tiakur ditiadakan sampai tanggal 6 September 2023. Dihimbau kepada umat untuk melaksanakan Pekan Bina Keluarga GPM dengan mempedomani tata ibadah yang akan disampaikan melalui majelis jemaat pendamping di unit-unit pelayanan, dan diharapkan umat dapat memeriahkan pelaksanaan HUT GPM ke-88 dengan memasang umbul-umbul pada masing-masing rumah. B. Berita keuangan. Saldo kas tanggal 19 Agustus 2023. Jumlah pendapatan tanggal 20 Agustus sampai dengan 26 Agustus
Saldo kas tanggal 19 Agustus 2023 sebesar Rp29.927.552. Jumlah pendapatan tanggal 20 Agustus sampai dengan 26 Agustus 2023 sebesar Rp33.016.000. Jumlah pengeluaran tanggal 20 Agustus sampai dengan 26 Agustus 2023 sebesar Rp36.129.250. Saldo kas sampai tanggal 26 Agustus 2023 sebesar Rp26.814.302. Saldo BES pembangunan tanggal 19 Agustus 2023 sebesar Rp15.033.000. Jumlah pendapatan tanggal 20 Agustus sampai dengan 26 Agustus sebesar Rp1.904.000. Saldo BES pembangunan sampai tanggal 26 Agustus 2023 sebesar Rp16.937.000. Demikian warta jemaat GPM Tiakur di saat ini. Atas perhatian warga jemaat kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat mengikuti kebaktian. Tiakur 27 Agustus 2023, Majelis Jemaat GPM Tiakur, Ketua, Pendeta R. Email Esteol, Sekretaris, Penatua Erik W. Talakua. Jemaat menyanyikan nyanyian GPM nomor 37, bait yang pertama dan baitnya yang kedua, Saat yang Indah. Selamat pagi, Shalom. Dengan mempedomani tata kebaktian pencenangan Pekan Bina Keluarga Gereja Protestan Maluku, mari kita mulai. Pertemuan yang indah ini hanya dapat terjadi oleh karena kasih, pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari.
Sambil tetap berdiri, dengarlah nats pembimbing kita. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kidung Agung 8 ayatnya yang ke-7. Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita patut memuji kebesaran Tuhan yang begitu melimpah dan tiada batasnya bagi kita semua. Baik sebagai pribadi, keluarga maupun jemaat. Seperti kata pemazmur, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Jemaat nyanyikan nyanyian GPM nomor 14, Ku Selalu Ingin Memuji. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita ada di dalam pengakuan dosa. Jemaat, kita tahu bahwa tak ada yang tersembunyi bagi Allah, termasuk juga setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, patutlah kita tunduk di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Mengawalinya, marilah sejenak masing-masing orang mengakui dosa-dosanya secara pribadi. Jujurlah di hadapannya, karena berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Di hadapan keagungan-Mu ya Tuhan Allah, kami masing-masing hendak mengaku segala dosa-dosa kami. Dengarkanlah ya Tuhan. Ya Tuhan Allah,
Ampunilah segala dosa-dosa pelanggaran kami dalam kata dan perbuatan yang menyakiti sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Dalam hati yang menyimpan amarah dan dendam, dalam pikiran yang kotor dan penuh rencana kejahatan, serta dalam kekhawatiran dan ketakutan yang melemahkan iman kami. Kasihanilah kami, Tuhan. Tuhan, kami pun mengakui bahwa dari sekian banyak masalah dalam rumah tangga dan keluarga kami, ada yang dipicu oleh ulah kami sendiri sehingga rumah tangga dan keluarga kami tidak menjadi tempat yang nyaman bagi hadirnya cinta kasih, teladan, harapan dan masa depan. Ampunilah kami Tuhan. Selamatkanlah rumah tangga dan keluarga kami. Di kaki-Mu kami bertalut sama, malu karena salah dan dosa. Mohon pengampunan dari-Mu, Tuhan. Kristus kasihani kami. Tuhan, dari bibir mulut kami yang mengaku, Engkau mengetahui kejujuran kami. Demi kasih-Mu yang besar, kami mohon ampunilah dan hapuskanlah pelanggaran kami oleh rahmat dan anugerah-Mu. Tuntunlah kami untuk mengerti betapa kasih-Mu yang tak memandang muka lebih besar dari segala keangkuhan kami. Anugerah pengampunan dosa. Saudara-saudari, jika kita mengaku dosa kita,
maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh darah Kristus, kita beroleh penebusan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi sambutlah anugerah itu dan nyatakanlah dalam hidupmu dengan cara mengasihi seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Menyanyikan nyanyian GPM nomor 249, Yesus mengajak datang mendekat. Untuk mendengar petunjuk hidup baru, Bapak Ibu Jemaat Beta undang berdiri. Saudara-saudari, pertobatan akan menjadi sempurna bila disertai dengan kesiapan untuk membarui hidup menurut kehendak Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Menyanyikan nyanyian GPM nomor 260 bait yang pertama dan bait yang kedua. Nyanyian ini dinyanyikan secara berbahasa. Bernyanyi pujilah Tuhan. Seorang pujilah kuasa-Nya. Sudah di hadapan-Nya, akui dosa
Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita ada dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Namun mengawali pembacaan dan pemberitaan firman di pagi ini, marilah kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus atas pembacaan dan pemberitaan firman di saat ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan boleh menyertai kami sehingga kami boleh ada di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa, di saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman yang akan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami menapaki hari-hari hidup kami ke depan. Untuk itu kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan, mari datang urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca dan kami renungkan di pagi ini benar-benar dapat kami maknai itu dalam seluruh kehidupan kami dari hari ke hari. Berfirman bagi kami ya Allah ya Tuhan kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab di pagi ini terdapat di dalam Kidung Agung pada pasalnya yang ke-8. Kidung Agung pada pasalnya yang ke-8 ayat 5 berakhir pada ayatnya yang ke-7. Jemaat yang diberkati Tuhan, Kidung Agung pada pasalnya ke-8 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7 yang dibawa perikop pembacaan, cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak terdapat memadamkan cinta, sungai-sungai terdapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Amin. Ya, Bapak Ibu semua, sekali lagi Shalom. Seperti biasa Bapak Ibu, dalam setiap memulai beta punya khotbah, mari di kiri kanan muka belakang saling berjabat tangan dan sampaikan damai sejahtera bagimu dan selamat hari Minggu. Katong dengan masing-masing perbedaan, katong ada sini untuk membentuk persekutuan, saling mendoakan satu dengan yang lain.
Iya, hari ini Bapak Ibu, dalam tema kita di minggu ini yang akan kita pedomani, yang diturunkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat, merawat keutuhan keluarga dengan kekuatan cinta. Menjadi fokus kita adalah bagaimana kita melihat bahwa betapa besarnya kekuatan cinta, the power of love. Kekuatan cinta luar biasa Bapak Ibu. Ada banyak seniman-seniman, ada banyak pencipta-pencipta lagu, bahkan orang-orang yang termotivasi karena merasakan langsung, karena benar-benar memberikan dan merasakan kekuatan cinta itu, sehingga ada lagu-lagu yang tercipta. Ada sebuah karya seni yang tercipta karena memang kekuatan cinta itu luar biasa. Salah satu yang terkenal adalah lagunya Celine Dion, The Power of Love, yang memang terinspirasi dari kisah hidup karena kekuatan cinta yang luar biasa. Berbicara soal cinta juga Bapak Ibu, semua kita pasti pernah merasakan jatuh cinta. Bagi kita yang sudah menikah ataupun yang sementara, anak-anak kita yang sementara ada dalam masa-masa pacaran, katong kenal istilah, ada yang bilang, kalau sementara jatuh cinta, apa saja itu rasanya coklat. Mau pahit, mau manis, semuanya tetap manis. Kalau katong sementara ada dalam sebuah rasa jatuh cinta yang luar biasa. Ketika kita juga sementara dilanda dengan suasana jatuh cinta, katong sih bisa pungkiri Bapak Ibu, bahwa katong punya hidup sampai saat ini, katong punya keberadaan keluarga, semuanya karena cinta. Cinta yang kita bangun di atas dasar saling suka dan disatukan di dalam Tuhan. Dan cinta itulah yang membuat katong merasa sempurna dalam sebuah keluarga. Ketika diberikan anak, ketika diberikan keturunan, katong merasa bahwa cinta Tuhan itu luar biasa. Cinta yang katong bangun menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Cinta itulah yang membuat juga bukan hanya soal relasi antara suami istri. Cinta antara orang tua dan anak. Cinta antara adik kakak. Bahkan ketika dalam setiap pasangan-pasangan yang mau menikah, dalam konseling pastoral selalu ditekankan bahwa mencintai atau menyayangi pasanganmu. Atau lebih kalau katong kenal dulu mungkin katong dua, tapi sekarang katong sudah menjadi satu. Satu itu karena disatukan dengan cinta. Kekuatan cinta luar biasa. Cinta juga membuat katong merasa bahwa ketika Tuhan kasih katong piring makan, ketika Tuhan kasih katong punya pekerjaan-pekerjaan, ketika dalam tanggung jawab sebagai hamba dan pelayan, ketika katong sudah mencintai tugas-tugas itu, lewat rasa cinta kepada tugas dan pelayanan itu, imbas atau efek yang katong rasakan adalah berkat yang luar biasa mengalir karena katong melayani dengan penuh cinta. Di hari ini, katong sama-sama dikuatkan dengan kisah Salomo dalam Kidung Agung, Bapak Ibu. Ketika katong membaca firman Tuhan hari ini, Kidung Agung 8 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-7, ini tidak bisa dilepas pisahkan dari kisah sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya. Kalau Bapak Ibu katong baca dari awal sampai dengan pasal 8, pasal yang terakhir ini, ada 3 tokoh yang berperan.
Dia hanya berbicara soal 3 tokoh. Yang pertama Salomo, yang kedua Putri Sulam, dan yang ketiga adalah gembala. Dalam kisah ini sampai di pasal yang terakhir 8 ini, kalau ketong baca dari depan semestinya, dia bercerita tentang kegagalan cinta Salomo. Kenapa beta bilang kegagalan cinta Salomo? Salomo yang ketong kenal dengan banyak gundik, banyak istri, ternyata Salomo masih saja menyukai seorang perempuan. Siapakah Putri Sulam ini Bapak Ibu? Ternyata kalau ketong baca pada pasal 6 ayat 13, Putri Sulam ini adalah seorang pekerja yang bekerja di kebun anggurnya Salomo. Yang anehnya adalah dari sekian banyak istri dan gundik yang dia miliki, dari ribuan putri Sion, tetapi Salomo masih saja mengejar cinta dari seorang Putri Sulam. Sehingga Bapak Ibu, dari pasal 1 yang ketong baca adalah sebuah nyanyian pujian Salomo kepada Putri Sulam. Kalau ketong bilang istilah bahasa sekarang adalah rayuan-rayuan dari Salomo untuk Putri Sulam. Tetapi pada pasal yang ke-8 ini, ternyata Bapak Ibu, ternyata kisah cinta Salomo atau cinta Salomo kepada Putri Sulam itu ditolak. Putri Sulam lebih memilih bahwa dia lebih mencintai dia punya pacar. Bahkan pada pasal-pasal sebelumnya Putri Sulam sudah bilang, buat Salomo, beta sudah punya nyong. Beta sudah punya pacar yang beta sangat mencintai. Salomo tetap keras kepala. Salomo mengambil, bahkan menculik dalam tanda kutip. Salomo menarik Putri Sulam untuk dibawa ke Yerusalem. Untuk membawa Putri Sulam dan melihat betapa megahnya akan kerajaan. Betapa mewahnya tempat tinggal Salomo. Sampai-sampai putri-putri Sion juga merasa ada yang aneh dengan Putri Sulam. Siapakah di antara perempuan-perempuan yang mampu menolak pinangan atau lamaran dari seorang raja? Semua orang terheran bahwa Putri Sulam mampu menolak cinta dari seorang Salomo. Dan lebih mempertahankan akan rasa cintanya kepada seorang gembala yang sederhana, Bapak Ibu. Nah, disinilah pada pasal 8, katong baca di situ, disampaikan bahwa kekuatan cinta itu, kekuatan cinta Putri Sulam itu, mampu untuk mengatasi seluruh godaan dan cobaan apapun. Bahkan pada ayat yang ke-7, sungai yang lebat saja tidak mampu menahan kekuatan cinta. Nyala api sekalipun tidak akan bisa membatasi kekuatan cinta. Karena begitu besar kekuatan cinta yang dimiliki Putri Sulam kepada kekasihnya, sang gembala yang sederhana, mampu mempertahankan cinta itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Dari kisah Salomo ini, ketika katong kaitkan dengan tema kita merawat keutuhan keluarga dengan kekuatan cinta, disinilah katong lihat dalam kontekstual kehidupan setiap hari bahwa apa yang dilakukan oleh Putri Sulam menjadi sebuah inspirasi bagi beta dan Bapak Ibu. Ketika menjalani kehidupan berumah tangga, ketika ada dalam kehidupan keluarga,
Terkadang kekuatan cinta yang katong miliki, mungkinkah lewat kekuatan cinta ini ada muncul pertanyaan kritis bagi kita katong semua Bapak Ibu. Pertanyaan kritisnya adalah seperti ini. Mungkinkah kekuatan cinta yang beta dan Bapak Ibu miliki ada masa tenggang waktu atau expire? Hari ini Bapak Ibu semua kita yang ada di sini hidup sampai saat ini karena kekuatan cinta. Hari ini kita yang sudah menikah, baru menikah, sudah menikah begitu lama bahkan puluhan tahun sekalipun. Pertanyaannya bagi kita semua. Bahkan dalam kehidupan keluarga, mungkinkah kekuatan cinta itu memiliki masa expire? Ketika beta dan Bapak Ibu memiliki rasa cinta itu, lalu tantangan datang, godaan datang, lalu kekuatan cinta itu mulai pudar dalam kehidupan, membangun kehidupan keluarga. Beta sen tahu, bahkan mungkin ada Bapak Ibu, ada yang datang bekerja di Tiakur di sini, dalam tugas tanggung jawab dalam profesi apapun, meninggalkan istri dan anak-anak di kampung halaman. Hubungan ini dinamakan atau mungkin LDR, membangun hubungan jarak jauh. Dan terkadang Bapak Ibu, membangun hubungan jarak jauh, ketika harus terpisah dari orang-orang yang katong cintai, kembali lagi mungkinkah kekuatan cinta itu katong pertahankan, atau karena situasi dan kondisi, lalu kekuatan cinta itu dia mulai memudar. Sehingga endingnya adalah nanti mempengaruhi harmonis dari sebuah keluarga. Sebentar sore katong semua akan ada dalam pembukaan pencanangan keluarga, bina keluarga. Dan hari ini katong akan memulai dengan tata kebaktian yang katong pakai hari ini, menandakan bahwa di 88 tahun Gereja Protestan Maluku keluarga tetap menjadi bagian penting untuk membentuk lembaga gereja ini, Gereja Protestan Maluku yang lebih baik ke depan. Hari ini kita akan berbicara soal lembaga, jemaat klasik sampai dengan sinode. Tetapi kekuatan kita adalah pada keluarga-keluarga. Sehingga Gereja Protestan Maluku menganggap bahwa keluarga ini penting. Keluarga harus dipenuhi dengan kekuatan cinta yang luar biasa. Agar keluarga-keluarga ini terlindungi, keluarga-keluarga ini tetap harmonis. Tidak ada gereja apapun yang menginginkan keluarga-keluarganya hancur. Tidak ada Bapak Ibu. Gereja Protestan Maluku tetap menyadari sungguh bahwa kekuatan bergereja ada pada keluarga. Karenanya di hari ini mau diingatkan bahwa betapa pentingnya kekuatan cinta. Jemaat yang diberkati Tuhan, beta lalu mencoba mencari, mungkinkah Putri Sulam ini, dia mampu mempertahankan kekuatan cinta, dia mampu menolak seorang Salomo yang raja, apakah karena dia punya rasa cinta yang benar-benar luar biasa kepada sang gembala yang sederhana ini? Tetapi coba beta melihat ternyata kekuatan cinta saja tidak cukup. Tetapi yang ditambahkan oleh sang Putri Sulam adalah kesetiaan. Ketika kekuatan cinta yang full itu ditambah dengan kesetiaan, maka hasilnya tidak ada yang dapat menggoyahkan kekuatan cinta itu. Tidak ada yang dapat menggoyahkan keharmonisan, kebersamaan sebuah keluarga. Tidak ada. Mau terpisah sejauh apapun, mau tantangan sekeras apapun dalam kehidupan keluarga, rasa sayang, rasa cinta, dan juga
ditambah dengan kesetiaan mampu mengalahkan segalanya. Harus yakin dan percaya itu Bapak Ibu. Sebab tidak ada di antara kita yang hidup tidak ada dalam tantangan dalam kehidupan berumah tangga. Hari ini laki mau dapat goda seperti apapun, dia akan berpikir bahwa beta pun cinta ini saya akan expire. Beta pun kesetiaan ini tidak akan bergeser sedikit pun. Hari ini beta punya bini akan digoda dalam bentuk apapun, sama halnya seperti itu Bapak Ibu. Dan bukan hanya dalam kehidupan keharmonisan keluarga, kekuatan cinta ini juga dia akan masuk sampai kepada hal-hal yang besar. Kekuatan cinta ini universal, dia akan merembes sampai kepada katong punya pekerjaan-pekerjaan. Hari ini dalam tugas-tugas, hari ini dalam pekerjaan-pekerjaan beta dan Bapak Ibu sebagai profesi apapun, kalau katong cinta kerja itu, kalau katong benar-benar sudah jatuh cinta kepada pekerjaan itu, maka katong akan melakukan yang terbaik untuk pekerjaan itu. Kalau katong menyadari sungguh bahwa pekerjaan itu adalah mendatangkan berkat untuk kehidupan keluarga, maka kekuatan cinta itu akan merawat rasa cinta kepada pekerjaan-pekerjaan kita. Sama halnya dia akan berlaku dalam kehidupan pekerjaan kita Bapak Ibu. Kekuatan cinta dan kesetiaan itu juga penting. Katong minggu kemarin baru berbicara soal bagaimana katong boleh hidup dalam penindasan. Katong harus menolong orang lain, katong tidak boleh menindas mereka yang lemah. Di minggu ini katong lebih diperkuat lagi bahwa ketika katong boleh tindas orang, kalau ketika katong punya segala sesuatu lalu katong tidak boleh menindas orang lain yang lemah, maka di minggu ini katong harus memperkuat katong kekuatan cinta. Agar katong semakin disayang, bahkan lewat kekuatan cinta itu, katong dapat berkat daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, hal yang terakhir yang mau diingatkan bagi beta dan Bapak Ibu dalam khotbah ini, merawat keutuhan keluarga dengan kekuatan cinta, ditambah lagi dengan kesetiaan. Katong kasih dia bumbu sadiki Bapak Ibu. Ketika cinta setia, katong kasih bumbu sedikit supaya dia enak. Makanan juga kalau katong taruh bumbu sedikit dia enak Bapak Ibu. Dalam merawat cinta dalam kehidupan keluarga, beta juga harus akui beta juga lemah di situ. Dalam beta punya kehidupan keluarga dan harus jujur bilang bahwa ketika membangun kehidupan rumah tangga, dalam tanggung jawab sebagai orang tua dan sebagai anak bahkan adik kakak sekalipun, katong mengabaikan satu hal. Yang katong lupa dan katong abaikan adalah katong meluangkan waktu untuk merawat cinta itu. Beta ulangi Bapak Ibu yang katong lupa, bahkan beta juga, adalah meluangkan waktu untuk merawat cinta itu. Kadang katong sibuk dengan seluruh pekerjaan. Keluar pagi, masuk malam mungkin. Belum lagi ada aktivitas-aktivitas yang lain. Sehingga katong lupa bahwa ternyata ada waktu yang Tuhan bilang, gunakanlah untuk merawat cinta di dalam keluargamu. Mungkin jam makan malam katong kasih bicara orang anak. Saat ini termasuk beta pun anak kalau sudah pegang HP selesai. Tapi beta tetap jam ini stop. Bahkan sebagai orang tua juga mungkin kesibukan dengan handphone mengalahkan segala sesuatu. Bahkan menyita waktu untuk atau membina cinta itu dalam kehidupan keluarga. Kata menganggap bahwa tidak penting. Dulu waktu pacaran bumbu-bumbu cinta itu paling banyak Bapak Ibu. Waktu anak masih kecil itu bumbu-bumbu cinta paling banyak. Waktu pacaran nyong kanonata sonto,
Katong bilang begini, sayang hati-hati, berjalan baik-baik. Begitu sukaweng, seiring berjalannya waktu, lah kita sonto kabinita sonto yang bilang lah Yesus, sayang berjalan baik-baik, si berjalan bagaimana tuh? Berjalan tuh lia-lia sadiki. Bumbu su berkurang. Anak-anak masih kecil, ade bikin salah, sih papa ade pelan-pelan. Anak su besar sadiki, kandang binatang pun jadi di dalam keluarga. Anak bisa disampaikan, anak bisa diibaratkan dengan apapun ketika kemarahan dan emosional papa mama. Disinilah Gereja Protestan Maluku menyadari sungguh bahwa mari Bapak Ibu katong luangkan waktu sedikit untuk merawat cinta itu. Pakailah waktu-waktu ketika semua anak-anak di rumah dan taburkan firman, sampaikan motivasi kepada anak-anak. Saya tahu ada kasih. Di beta kampung Bapak Ibu ada satu keluarga, orang tuanya sudah meninggal. Itu jam makan malam, kalau anak-anaknya belum ada di dalam rumah, papa dan mama sih akan makan malam. Dan beta tanya, memang benar, terbiasa dari Belanda, kehidupan Belanda. Tetapi yang menariknya adalah, setiap jam makan malam semua keluarga itu diwajibkan ada di meja makan. Bukan meja makan di tempat nonton, bukan meja makan dimanapun. Tetapi semua ada di meja makan, disitulah waktu untuk papa dan mama menyampaikan kepada orang tua untuk merawat cinta itu. Supaya keluarga itu benar-benar ada dalam lindungan kasih Tuhan. Fokus kita dalam mengasihi dan mencintai adalah Yesus. Beta perlu mempertegas ini. Yesus mengasihi beta dan Bapak Ibu tidak kurang apapun dan tidak pakai syarat apapun. Yesus setia kepada beta dan Bapak Ibu memberikan seluruh cinta kasih dengan tidak kurang apapun. Ditegaskan bagi kita, lakukan hal yang sama bagi sesama dan keluarga kita. Lakukan hal yang sama di tempat pekerjaan beta dan Bapak Ibu. Sebagai ASN, sebagai atasan kepada bawahan, bawahan kepada atasan. Di tempat pelayanan sebagai pendeta, penatua, diaken, tua agama, koordinator unit, seluruh umat Tuhan yang melayani. Cintailah pekerjaanmu. Lakukanlah dan fokuslah seperti Yesus fokus mencintai beta dan Bapak Ibu. Percaya, pekerjaanmu, pelayananmu akan diberkati. Terlebih khusus dalam tugas tanggung jawab di kehidupan keluarga. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai beta dan Bapak Ibu untuk tetap merawat cinta dalam kehidupan keluarga. Amin. Jemaat menyanyikan nyanyian GPM nomor 273 bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Tak ada yang lebih indah. Bila
Bapak Ibu Jemaat, sebagai respons kita, beta mau undang semua kita berdiri dan sama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, yang dikandung oleh yang benar yang disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit berantara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, mengangkatkan dari untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Kristus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Allah, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Semua kita disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat, kita akan mendengarkan solo. Kita akan mendengarkan solo dari Saudari Mega Kastera. Disilahkan. Shalom.
Kau tahu harapku, kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Makasih untuk pujiannya. Jemaat Tuhan, kita akan ada dalam persembahan syukur. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyikan nyanyian GPM nomor 173 bait yang pertama dan seterusnya. Kami syukurkan berkat-Mu. Kami
Mari kita berdoa atas persembahan syukur kita. Kita berdoa. Kami syukurkan berkat-Mu ya Tuhan yang telah melimpah bagi kehidupan kami. Lewat persembahan syukur, perpuluhan, persembahan pembangunan, bahkan syukur-syukur lainnya. Bapa berkenan terima ini demi untuk menata layani pekerjaan-Mu di tengah-tengah jemaat kami. Bapa ajarkan kami bukan hanya uang yang kami berikan, namun seluruh hidup dan kehidupan kami dapat kami persembahkan selaku persembahan yang hidup. Ini kami Tuhan dengan ungkapan syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus, korban yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan ada dalam akta pencanangan Pekan Bina Keluarga Gereja Protestan Maluku. Jemaat kekasih Kristus, keluarga adalah anugerah Allah yang indah yang harus tetap kita jaga dan kita rawat sebaik-baiknya. Gereja hadir dan berkarya di tengah-tengah dunia karena ditopang oleh keluarga-keluarga yang hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dari dasar kebenaran. Oleh sebab itu, hari ini akan dicanangkan Pekan Bina Keluarga Gereja Protestan Maluku tahun 2023 demi melaksanakan tanggung jawab gereja untuk bersama-sama merawat keutuhan keluarga dengan kekuatan cinta sebagai satu keluarga Allah. Adalah firman Tuhan yang keluarga kita dalam firman Tuhan yang selalu menuntun kehidupan keluarga kita dalam cinta Kristus. Tanpa garam, melambangkan persekutuan cinta kasih yang harmonis dalam keluarga. Piring Natsar melambangkan relasi dengan Tuhan dan sesama serta ciptaan lainnya yang dibangun atas dasar iman, pengharapan dan kasih. Saudara-saudari, hanya dengan kekuatan cinta kasih yang terpancar dari setiap bilik rumah tangga
akan membuat setiap orang beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Setiap orang yang hidup dengan kekuatan cinta kasih dalam takut akan Tuhan, maka orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya isi bumi. Marilah hidupkan dan teruskan kekuatan cinta kasih yang telah diwariskan turun-temurun, yang kini hampir pudar di dalam keluarga kita, agar kekuatan keluarga tetap terjaga dan terawat sebagai keluarga Allah selama-lamanya. Bapak Ibu Jemaat diundang berdiri. Untuk mewujudkannya, maka pada hari ini, Minggu 27 Agustus 2023 sebagai pelayan Kristus yang ditugaskan menjadi Ketua Majelis Jemaat GPM Tiakur, bersama Majelis Jemaat dan seluruh perangkat pelayan, disaksikan warga jemaat yang hadir di saat ini. Saya canangkan dimulainya Pekan Bina Keluarga GPM di tahun 2023. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan memberkati kita semua. Iya, Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita ada dalam doa syafaat, kita kemarin sudah menyampaikan juga di gedung gereja Theophani ketika ada dalam pelayanan firman dan juga di gedung gereja Kampung Babar, dan juga untuk keadilan kita juga harus sampaikan di sini berdasarkan usulan bahwa biasanya jemaat Tuhan memakai waktu doa syafaat untuk aktivitas yang lain di luar gedung gereja, hisap rokok dan sebagainya. Karena itu, diusulkan Bapak Ibu yang mau keluar, beta kasih kesempatan untuk jam istirahat. Kalau ada yang mau keluar silahkan. Karena doa syafaat, beta yang berdoa sendiri untuk beta. Katong berdoa untuk katong punya keutuhan dan merawat cinta. Ada Bapak Ibu? Ya, kalau saya ada beta percaya, yang di luar sekalipun, katong benar-benar ada dalam doa syafaat, tanpa ada aktivitas yang lain. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua waktu, untuk semua kesempatan dan kasih sayang Tuhan, tulus, setia, dan tiada syarat bagi kami. Kasih setia dan cinta kasih Tuhan itu nyata kami rasakan. Dengan berkat-berkat yang kami terima di sepanjang kehidupan kami. Sebagai keluarga besar jemaat GPM Tiakur, kasih Tuhan itu luar biasa. Kami semua masih ada dan diberikan kesempatan untuk hidup dan bernafas. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami berikan kepada Engkau. Kami menyadari sungguh, siapakah kami ini?
Kami belum pandai merawat cinta itu. Kami belum mampu menjadi yang terbaik bagi sesama dan bahkan bagi Tuhan. Kami masih ada dalam perilaku-perilaku yang menghasilkan dosa, membuat Tuhan marah. Ampuni kami atas semua dosa dan pelanggaran kami. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk hari ini di mana dalam tanggung jawab bergereja di Gereja Protestan Maluku, kami ada dalam pencenangan Pekan Bina Keluarga Gereja Protestan Maluku. Terima kasih Tuhan, dalam menyongsong 88 tahun cinta kasih Tuhan bagi lembaga ini, dengan kesadaran sungguh bahwa gereja ini ada karena ditopang oleh keluarga-keluarga yang dipenuhi dengan cinta kasih. Tuhan berkati kami, biar dalam seluruh pencanangan sampai dengan selesai, Tuhan tetap pelihara dan Tuhan tuntun. Bapa, dalam nama Yesus, hal yang sama juga kami meminta tuntunan kasih Tuhan bagi semua kami, keluarga besar Jemaat GPM Tiakur, dari anak yang masih ada dalam kandungan ibu, bahkan yang kami sebagai orang tua yang sudah beruban putih sekalipun. Dengan seluruh tugas-tugas tanggung jawab pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan, Tuhan pelihara kami. Apapun profesi yang kami jalani, sepanjang dengan keyakinan iman, kami meyakini sungguh bahwa semua pekerjaan yang kami kerjakan lewat profesi-profesi kami, apapun itu, adalah cara Tuhan untuk menghidupkan kami, cara Tuhan memberikan cinta kepada kami lewat berkat-berkat itu. Dan biarlah kami mensyukuri untuk semua profesi, untuk semua pekerjaan yang kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Sebagai ASN, tenaga kontrak, pegawai honor, sebagai pegawai swasta, para petani, peternak, sebagai nelayan, para tukang buruh bangunan, sopir tukang ojek, mereka yang menjalani tanggung jawab di jualan-jualan di pasar kios, para pengusaha, bahkan mereka yang menjaga dan melindungi kami dalam keamanan TNI Polri. Tuhan berkati kami semua dengan semua yang telah Tuhan berikan untuk kami kerjakan. Biarlah lewat berkat-berkat itu kami gunakan untuk menghidupi kehidupan rumah tangga, bahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga kepada Tuhan. Kami sudah melewati seusbu kehidupan bersama. Ada begitu banyak kisah dan kenangan yang telah kami lewati. Ada di antara kami yang mungkin merasakan sukacita untuk berkat-berkat setahun usia bertambah maupun usia pernikahan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap bersyukur ketika dalam usbu yang telah kami lewati mungkin ada di antara kami yang merasakan kekecewaan hidup, merasakan duka cita karena kehilangan orang-orang yang kami sayangi. Tuhan, kuatkan kami, hiburlah kami. Dan yakinkan kami dalam iman yang sungguh bahwa Engkau mengajarkan kami, susahkah senangkah, kami harus tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Engkau berikan di sepanjang kehidupan kami. Mereka yang sementara ada di rumah sakit maupun di rumah tinggal masing-masing, yang tidak menggabungkan diri bersama kami di dalam gedung gereja baik di Eliora, gedung gereja Teofani maupun gedung gereja Kampung Babar karena kondisi kesehatan mereka. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan tetap memberikan berkat kesembuhan bagi mereka. Kau berkati makanan, obat yang dipakai untuk mereka kembali pulih, dan hamba percaya ketika mereka pulih, ada ungkapan syukur dan kebersamaan yang kami bangun dalam persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah,
untuk semua yang telah Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang telah Tuhan berikan. Terima kasih untuk syukur-syukur yang telah kami terima dan kami berikan kembalikan kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, dalam pencenangan yang dimulai di saat ini ya Tuhan Allah dalam kebaktian minggu ini, akan ada agenda-agenda yang telah disiapkan dan akan dilaksanakan oleh panitia hari-hari besar gerejawi Jemaat GPM Tiakur sektor Laharoi. Seluruh kesiapan, baik panitia, seluruh pelayan, bahkan umat Tuhan yang akan berpartisipasi dalam seluruh kegiatan-kegiatan yang telah disiapkan. Biarlah semuanya yang kami percaya untuk merawat cinta sesama umat di dalam jemaat ini, Tuhan tetap memberkati. Tuhan tetap melindungi, Tuhan tetap menyertai seluruh proses kegiatan perlombaan apapun yang akan dilaksanakan. Biarlah semuanya berlangsung dalam cinta kasih Tuhan. Seluruh tantangan apapun kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tidak punya kehendak apapun untuk mengatur hidup ini. Yang kami bisa lakukan hanyalah berserah kepada Tuhan dan memohon pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh persiapan yang juga di hari ini di seluruh gereja Protestan Maluku dimulai pencenangan. Tuhan berkati kami dalam tanggung jawab sebagai lembaga. Tuhan berkati majelis pekerja harian sinode. Tuhan berkati majelis pekerja klasis. Tuhan berkati kami di tingkat jemaat. Biar dalam tanggung jawab kehambaan kami, dalam tetap melihat tanggung jawab dan melayani di gereja Protestan Maluku ini, kami tetap diberkati untuk menjadi berkat. Dalam tanggung jawab kehambaan, kami percaya bahwa kami juga mau belajar dari Putri Sulam. Apapun tantangan, apapun keadaannya, kami tetap mempertahankan cinta kepada sesama, cinta kepada Tuhan. Kami tetap menaburkan cinta-cinta kasih Tuhan kepada umat Tuhan dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesetiaan. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk semua yang telah Engkau berikan. Bahkan juga dalam tanggung jawab sampai di tingkat unit, para koordinator unit, pengurus-pengurus badan pembantu, pengurus ranting, bahkan para pengasuh. Biarlah Tuhan tetap memberkati dan menyertai tugas-tugas tanggung jawab pelayanan. Tim kateket, bahkan semua kami, Tuhan tetap menuntun. Kami juga percaya dalam merawat lembaga, melihat kelangsungan pelayanan ini. Ada panitia-panitia yang dalam keputusan persidangan jemaat telah diputuskan untuk menjalani tanggung jawab bersama. Doa kami meminta Tuhan menyertai panitia hari-hari besar gerejawi, panitia pembangunan gedung gereja Kampung Babar, panitia pembangunan gedung Sobat Ceria, panitia rehab gedung gereja Eliora, panitia pembangunan Pastori 2, panitia persidangan jemaat ke-10. Tuhan berkati seluruh tim-tim yang ada di dalam jemaat untuk menunjang pelayanan ini. Tuhan tetap memberkati dan menyertai. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap ada dalam lindungan kasih Tuhan. Biarlah kami tetap bekerja melayani dengan penuh ketulusan hati. Kami juga berdoa menyerahkan mitra kami dalam membangun bersama keutuhan gereja dan negara ini. Pemerintah kami, pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Bapak Bupati bersama dengan seluruh kehidupan keluarga, Bapak Wakil Bupati, Bapak Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, seluruh pimpinan OPD bahkan keluarga besar, aparatur sipil negara di lingkup Kabupaten Maluku Barat Daya yang ada di Tiakur bahkan sampai di pelosok-pelosok negeri. Tuhan berkati mereka. Tuhan juga berkenan memberkati kehidupan mereka yang menjaga dan melindungi kami.
Polres Maluku Barat Daya, Bapak Dandim bersama dengan seluruh jajaran. Tuhan berkati, biarlah kami selalu diberkati Tuhan. Seluruh mereka yang menjalani tanggung jawab di instansi-instansi vertikal, Tuhan berkati mereka yang menjalani tanggung jawab di bidang perbankan, PDAM, PLN, bahkan semua kami yang menunjang kelangsungan pemerintah, bahkan yang kami percaya imbas dari semua itu juga dirasakan kami sebagai warga jemaat. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih untuk topangan, untuk pelayanan yang telah mereka lakukan. Sampai kepada tingkat lurah dan RT RW, Tuhan juga memberkati semua kami. Terima kasih ya Tuhan Allah, untuk semua yang telah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk mereka, untuk hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam kebaktian pencanangan Pekan Bina Keluarga di saat ini. Tuhan berkati majelis bertugas, Tuhan berkati Tua Gama bertugas, kantoria, kolektaan, pemain musik, bahkan operator infocus, operator sound system, tim IT, semua kami, solois yang telah memuliakan nama Tuhan di dalam kebaktian ini, Tuhan berkati mereka. Biar lewat semua pelayanan-pelayanan yang telah diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan di hari ini, Tuhan gantikan dengan berkat berlimpah bagi pribadi, rumah tangga, bahkan pekerjaan-pekerjaan mereka. Terima kasih Bapak, ini doa syafaat kami. Melengkapi semuanya itu, kami akan berdoa. Doa Bapa kami yang Engkau ajarkan bagi murid-murid. Dan kami akan berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, untuk ada dalam pengutusan dan berkat, semua kita disilakan berdiri. Misi gereja di tengah-tengah dunia adalah untuk memberitakan kabar baik kepada segala makhluk. Oleh sebab itu, pergilah dan jadilah saksi-saksi yang meneladani cinta kasih Kristus. Mulailah dari dalam keluarga masing-masing. Teruskanlah kepada sesama dan juga ciptaannya yang lain. Jemaat menyanyikan nyanyian GPM nomor 218, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Ale Deum Beta. Tuhan suruh masuk ke dalam dunia, dari langit pertolongan, dari baik dan sampai cilakai. Tinggal dia, mari kantor, aku gandeng dalam satu hati, satu jangkau, kedong dalam Tuhan ini. Lawan arus dunia yang suancore, jangan mundur, mari minta Tuhan Yesus kasih kuatkan kamu. Jangan tinggal diam, mari kantor, aku gandeng dalam satu hati, satu jangkau, kedong dalam Tuhan ini. Untuk tugas pengutusan ini,
Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kebaktian kita selesai. Selamat pagi dan shalom. Masing-masing kita ada dalam doa syukur.